Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan materi mengenai input data deskripsi responden. Kepada kita semua yang berkenan menyaksikan atau berkesempatan menyaksikan video ini, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, di dalam tabulasi data itu hanya tentang jawaban-jawaban responden. Ya, yang pertama adalah data induk, artinya jawaban-jawaban seluruh responden di seluruh variabel. Kalau sebelumnya variabel kita ada 4, yaitu variabel X1 kepemimpinan, variabel X2 motivasi, variabel X3 kompensasi, dan variabel terikat atau kinerja. Kemudian dari data induk ini, kita pecah per variabel, yaitu jawaban-jawaban responden dan skor total. Ini untuk X1, kemudian ini untuk X2, selanjutnya X3, dan yang terakhir variabel terikat. Dan kemudian laman berikutnya yang kita buat di video sebelumnya adalah laman mengenai skor total per masing-masing variabel. Nah, karena kita membahas mengenai data responden, maka kita juga perlu merekap data-data responden yang ada di bundel angket. Jadi kira-kira seperti begini, ya, di bundel kita itu ada umur, jenis kelamin, status pernikahan, latar belakang pendidikan, status kepegawaian, bagian divisi atau tempat kerja si pegawai, dan yang terakhir lama bekerja. Jadi data-data ini kita akan rekap lalu kita sajikan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa di bundel yang sebelumnya itu umur itu diberikan pilihan-pilihan jawaban. Jadi kalau umur itu ada 4 ya. Dari 18 sampai 27, ada juga 28 sampai 37, ada juga 38 sampai 47, dan yang terakhir di atas 47 tahun. Nah, kenapa kita memberikan interval umur? Yang pertama alasannya karena umur itu sangatlah sensitif dan bersifat pribadi, sehingga terkadang responden enggan untuk memberikan informasi mengenai umur atau usianya. Sehingga kita perlu memberikan rentang jawaban. Kemudian alasan yang kedua adalah karena jika kita menampilkan pilihan dari berbagai umur, maka pilihan jawabannya akan banyak. Bayangkanlah misalnya kalau umur responden itu dari 18 sampai 50 tahun. Jadi dia begitu repot untuk melihat atau memilih umur mana yang cocok dengan pilihan jawabannya. Nah, dengan adanya pengklasifikasian yang seperti begini, maka akan memudahkan responden untuk menjawab. Kemudian di jenis kelamin ada 2, yaitu pria dan wanita. Status pernikahan juga ada 2, lajang menikah. Di pendidikan ada 4, yaitu SMA, D3, S1, dan S2. Sementara di status kepegawaian ada 3, tenaga harian lepas, tenaga kontrak, dan pegawai tetap. Sementara divisi atau bagian tempat kerja dari si pegawai, ada produksi, ada gudang, ada penjualan, ada pemeliharaan atau care, dan ada office atau kantor. Sementara lama bekerja juga kita berikan interval, yaitu dari 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun, dan di atas 16 tahun. Nah, jawaban-jawaban responden ini kita akan himpun sehingga kita bisa menyajikannya. Nah, misalnya kalau ada responden untuk nomor urut 1, memilih 1, maka umur responden tersebut adalah di kisaran 18 sampai 27 tahun. Jadi baiknya kalau merekap jawaban ini jangan menulis, misalnya ya, jenis kelamin itu jangan ditulis pria atau wanita.
Ini misalnya begini, pria lalu di bawahnya wanita. Ya, bisa saja. Tetapi ini nanti membuat kita repot. Makanya di sini kita memberikan alternatif jawaban yang kodenya dalam bentuk angka. Misalkan ini ada 1, di sini ada 2. Sehingga nanti kalau diolah itu akan memudahkan kita. Jadi jawabannya itu nanti yang diberikan oleh responden itu dalam bentuk pilihan-pilihan. Misalnya kalau umurnya 38 sampai 47 maka si responden menulis 3. Kalau misalnya pendidikannya adalah D3, dia menulis 2. Si peneliti. Atau misalnya status pegawainya itu pegawai kontrak, maka si peneliti cukup saja menulis 2. Atau misalnya bagian divisi, si responden itu bekerja di office, maka cukup menulis 5 saja. Dan yang terakhir, kalau misalnya si responden itu lama bekerjanya katakanlah 6 sampai 10 tahun, ya cukup menulis 2 saja di sini. Jadi kira-kira nanti tampilan tabulasi datanya seperti begini. Nah, ini ya. Jadi ini umur 2. Kalau tertulis 2 berarti umur si responden di responden pertama adalah 28 sampai 37. Atau misalnya si responden 6 ya, dia status pernikahannya adalah sudah menikah. Jadi begitu. Jadi kodenya begitu. Nah, sekarang data-data ini kita akan olah ke dalam SPSS sebanyak 31 data karena respondennya sebanyak 31 orang. Jadi mari kita buka saja SPSS-nya. Nah, ini di sini. Kalau saya memakai SPSS 23. Baik, kita sudah tiba di laman atau tampilan atau screen SPSS yang di depan kita saat ini. Jadi kalau kita melihat tampilan SPSS itu ada 2. Yang pertama adalah ini ya, untiled. Itu yang ini, berisi mengenai data-data yang akan kita olah. Dan yang kemudian ada yang disebut dengan output. Nah, output ini nanti berisi mengenai hasil data-data yang kita olah. Jadi kita mulai dari laman untitled ini aja. Nah, title ini juga ada 2, yaitu variable view dan data view. Nah, variable view itu berisi mengenai informasi-informasi yang akan kita olah, nama-namanya. Sementara data view adalah angka-angka yang berasal dari tabulasi di Excel, kita akan pindahkan di data view. Jadi ini nama, tip, width, decimal, dan seterusnya. Kalau data view ini nanti semuanya var. Nah, kalau nanti di variable view itu namanya sudah ada, maka var ini semua akan berubah namanya. Jadi kita mulai saja ya, untuk menyingkat waktu. Kita tulis nama dari variabel yang akan kita deskripsikan. Yang pertama adalah umur. Yang pertama adalah umur. Enter saja. Kemudian jenis kelamin. Ketiga, status pernikahan. Kita geser saja ini supaya lebih lebar ya. Kemudian pendidikan. Yang selanjutnya kepegawaian atau status pegawai tadi. Yang selanjutnya divisi kerja. Dan yang terakhir lama bekerja. Oke, sudah. Nah, desimal ini kita jadikan 0 saja. Oke. Lalu kita kopikan ke bawah. Copy. Lalu paste.
Oke, untuk label diabaikan saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke values. Nah, di titik yang ketiga ini kita isi. Nah, kita masukkan pilihan umur tadi. Jadi kan di umur itu kita lihat ya, ini ya. Di umur itu kan ada pilihan-pilihannya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini kita isikan. Ya, kita kembali ke SPSS. Ya, pilihan pertama, maka labelnya adalah 18 sampai 27 tahun. Kita add saja atau tambah. Lanjut, yang kedua adalah bermakna 28 sampai 37 tahun. Kemudian pilihan yang ketiga berarti 38 sampai 47 tahun. Add saja. Nah, jika pilihan yang keempat artinya di atas 47 tahun. Add, lalu oke. Kemudian kita masuk ke jenis kelamin. Jenis kelamin, tadi kalau pilihan pertama artinya adalah pria. Add saja. Yang kedua, kalau pilihan kedua artinya wanita. Add saja, karena jenis kelamin hanya 2, maka langsung oke kan saja. Ini sudah berisi ya. Kemudian yang status pernikahan juga kita isi. Apabila nomor 1 diartikan sebagai lajang. Di-add saja. Yang kedua diartikan sebagai menikah. Add saja, langsung oke. Jadi ini ya, sudah berisi. Kemudian pendidikan, kita isi juga. Pilihan pertama artinya SMA, add saja. Kemudian pilihan kedua artinya pendidikannya D3. Pilihan ketiga artinya pendidikannya S1. Pilihan keempat artinya pendidikannya S2. Sudah di-add semuanya, lalu oke kan saja. Kemudian status kepegawaian, jika 1 artinya tenaga harian lepas. Add saja. Yang kedua artinya pegawai kontrak. Ya kan? Add saja. Pilihan ketiga artinya pegawai tetap. Oke, add saja. Karena pilihannya cuma 3, langsung oke kan saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke divisi kerja. Kita isi saja. Pilihan pertama artinya bekerja di bagian produksi. Add saja. Pilihan yang kedua artinya pegawai tersebut bekerja di gudang. Pilihan yang ketiga artinya pegawai tersebut bekerja di bagian pembelian atau purchasing. Add saja. Pilihan yang keempat artinya pegawai bekerja di maintenance atau bagian pemeliharaan. Yang pilihan kelima artinya pegawai tersebut bekerja di office atau di kantor. Add saja, karena tidak ada lagi pilihan, langsung oke kan saja. Kemudian lama bekerja, kita isikan juga. Jika 1, maka labelnya adalah bekerja 0 sampai 5 tahun. Add saja, kemudian pilihan kedua artinya bekerja 6 sampai 10 tahun. Add saja, pilihan yang ketiga artinya bekerja dari 11 sampai 15 tahun. Ya, add saja. Kemudian pilihan yang keempat artinya pegawai tersebut sudah bekerja di atas 16 tahun. Oke, langsung add saja dan oke kan saja. Baik, ketujuh variabel ini sudah kita isi. Kita lihat data view-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi datanya sudah 7, maka kita langsung saja ke Excel. Ini kita hitung saja dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita tarik ke bawah hingga sebanyak 31 orang saja. Ctrl C untuk mengcopy.
Kemudian kita masuk di sini, klik di sini, langsung Ctrl V. Atau, ya, sudah. Sudah ya, ini. Jadi data kita itu sudah masuk semuanya. Kita cek dulu sampai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cek sampai ke bawah apakah sudah sampai 31. Iya, ini ya, sudah 31. Jadi kita udah bisa mentransformasikan ke dalam tampilan SPSS. Caranya begini. Caranya klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, kemudian Frequencies. Jadi caranya kita masukkan semua isi ketujuh variabel ini yang ada di kolom kiri, kita pindahkan ke kolom kanan. Lalu kita okekan saja. Oke. Maka hasilnya sudah tampil. Kita lihat dari data statistik, kita memiliki 7 data. Ini ada 7. Nah, jadi deskripsi responden itu sudah tampil. Misalnya umur. Kita sudah bisa tahu dari ke-31 responden ini, responden yang memiliki umur 18 sampai 27 tahun sebanyak 13 orang. Yang 28 sampai 37 6 orang dan seterusnya. Begitu juga dari jenis kelamin kita sudah mengetahui pria sebanyak 17, wanita sebanyak 14. Nah, untuk status pernikahan juga kita sudah mengetahui yang lajang 18, menikah 31. Kemudian juga di sini di pendidikan juga udah jelas yang SMA-nya berapa, D3 berapa, S1 berapa, S2 berapa. Kemudian status kepegawaian juga sudah jelas, divisi kerja, lama bekerja, dan seterusnya. Nah, data-data ini hanya sebatas menampilkan deskripsi saja, bukan hasil olahan data. Jadi variabel itu ada dua ya, saudara-saudara. Ada variabel yang dideskripsikan saja, dan ada juga variabel penelitian yang hasil penelitiannya harus disajikan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.